Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya KTJ Wigarami, NFP 5/2004/1180. Di sini saya akan melanjutkan knowledge area yang keempat, yaitu mengenai cost management. Oke, langsung saja kita mulai dari definisinya. Oke, sini definisinya dari project cost management, yaitu merupakan proses yang terlibat dalam perencanaan, lalu memperkirakan anggaran, pembiayaan, pendanaan, dan mengendalikan biaya sehingga proyek dapat diselesaikan dalam anggaran yang disetujui. Kemudian juga definisi yang lain merupakan proyek di mana dalam tiap tahapan tersebut diberikan alokasi dana sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan dana dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk main prosesnya ada 4. Yang pertama yaitu plan cost management, yang kedua ada memperkirakan cost-nya, yang ketiga adalah determine budget, dan yang terakhir ada control cost. Oke, kita akan menjelaskan proses yang pertama yaitu plan cost management. Definisinya adalah proses yang melakukan penetapan terhadap kebijakan, prosedur dan dokumentasi untuk perencanaan, pengelolaan dan mengendalikan biaya dari proyek itu sendiri. Jadi intinya dalam plan cost management ini bagaimana kita mengatur alokasi biaya yang diperlukan untuk menjalankan proyek yang akan dijalankan. Untuk informasinya sendiri, kita mulai dari inputnya. Inputnya ada project management plan, project charter, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Untuk teknik yang digunakan bisa menggunakan expert judgment, meetings, dan analytical techniques. Untuk waktunya sendiri itu di sini adalah berupa cost management plan. Oke, kita coba lihat di sini. Saya sudah mencantumkan contoh template dari cost management plan, di mana cost management plan itu sendiri berisi mengenai cost management roles dan responsibilities. Jadi perannya itu sebagai apa? Contohnya di sini adalah project manager. Lalu tanggung jawabnya, yaitu tanggung jawab dari project manager itu sendiri adalah mendevelop cost management plan, monitor cost performance baseline, dan lain-lain. Kemudian yang kedua berisi juga tentang project cost estimate atau perkiraan dari total keseluruhan biaya yang akan dikeluarkan untuk proyek tersebut. Lalu funding sources atau sumber-sumber dana yang akan kita dapatkan. Lalu juga ada cost tracking and monitoring. Yang terakhir juga ada cost change management. Kita lanjut ke proses yang kedua, yaitu estimate cost, yaitu proses pengembangan perkiraan sumber daya moneter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan proyek tersebut. Oke, jadi informasi yang ada dalam estimate cost ini adalah yang pertama input. Inputnya juga ada banyak di sini, mulai dari cost management plan, human resource management plan, scope baseline project schedule, user register, dan lain-lain. Untuk teknik yang digunakan juga di sini ada banyak. Bisa menggunakan expert judgment juga, ataupun seperti analogous estimating, parametric estimating, bottom up estimating, dan lain-lain. Untuk output utamanya adalah berupa activity cost estimate dan juga basic of estimate project of document juga akan terpakai. Kita langsung masuk ke proses yang keempat, yaitu determine budgetnya. Oke, di sini prosesnya adalah menggabungkan estimasi biaya kegiatan individu atau paket pekerjaan untuk membentuk dasar biaya resmi. Jadi estimasi biaya kegiatan individu yang sebelumnya sudah dibuat akan digabungkan dengan estimasi biaya dengan paket pekerjaan. Informasi yang ada dalam determine budget yang pertama adalah inputnya berupa mulai dari cost management plan, scope baseline, dan lain-lain. Untuk tekniknya sendiri juga ada banyak, mulai dari cost aggregation, reserve analysis, expert judgment, historical relationship, dan funding limit reconciliation. Terakhir ada outputnya di sini berupa cost baseline, project funding requirement, dan project dokumen akan terupdate kembali. Oke, kita masuk ke proses yang terakhir pada
project cost management, yaitu control cost. Di sini prosesnya adalah pemantauan status proyek untuk memperbaharui biaya proyek dan mengelola perubahan biaya dasar. Untuk informasinya sendiri, inputnya dari project funding yang sudah dibuat sebelumnya, work performance data, dan juga organizational proses aset. Untuk tekniknya ada bisa menggunakan forecasting, itu complete performance index atau PCPI, performance review, project management software, dan reserve analysis. Untuk outputnya sendiri, di sini ada work performance information dan cost forecast, itu yang utama. Oke, untuk project cost management kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.